Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, jumpa lagi bersama Ustazah Dina dalam pelajaran matematika. Tonton video ini sampai selesai ya, supaya tidak ada yang tertinggal dan kalian menjadi semakin paham. Ya anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan bersama Ustazah Dina. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sudah bisa ya? Nah, apakah perkalian pecahan caranya sama seperti penjumlahan dan pengurangan pecahan? Perhatikan baik-baik sampai video ini selesai supaya kalian paham. Ustazah punya soal pecahan. 4/5 dikali 1/2/4. Bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Nah, ada dua cara. Perhatikan baik-baik. Cara yang pertama. Nah, jika kalian bertemu dengan soal yang ada pecahan campurannya, kalian ubah dulu menjadi pecahan biasa, ya. Pecahan campurannya yang mana sih? Nih, soalnya tadi adalah 4/5 kali 1/2/4. Pecahan campurannya adalah 1/2/4. Ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Masih ingat ya caranya ya? Nah, Ustazah akan ulang lagi cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini ada bilangan bulatnya yaitu 1 dan pecahannya 2/4. Caranya adalah bilangan bulat kalian kalikan dengan penyebut. Baru hasilnya ditambah dengan pembilang, yaitu 1 dikali 4, hasilnya nanti ditambah 2. Biasanya Ustazah menggunakan cara depan dikali bawah ditambah atas. Nah, hasilnya 1 kali 4 sama dengan 4, ditambah 2 sama dengan 6. Nah, 6-nya kita tulis di atas sebagai pembilang. Penyebutnya, nih, penyebutnya adalah 4. Ya, penyebutnya tidak boleh berubah. Jika pada pecahan campuran penyebutnya 4, pada pecahan biasa penyebutnya harus tetap 4. Tidak boleh berubah. Ya, sekarang 6/4 ini kita kembalikan pada soal. Nah, sekarang bentuk pecahannya menjadi 4/5 dikali 6/4. 1/2/4-nya sudah berubah ya. Nah, cara pertama adalah kalian bagi atas dan bawah dengan angka yang sama. Nah, kalian cari 4/5 dan 6/4 itu apakah angka yang atas dan angka yang bawah bisa dibagi dengan angka yang sama. Nah, ternyata ada dua angka yang sama ya. Di sini ada angka 4, ada angka 4. Dua-duanya bisa dibagi dengan angka 4. Nah, sekarang kita coret. 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 Nah, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Berarti sini 1. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, jika sudah, tinggal kita kalikan. Nih, 1 dikali 6. Nanti yang bawah juga sama, 5 dikali 1. Ya, hasilnya adalah 6/5. Nah, 6/5 penyebutnya lebih besar dari pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Berarti masih bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, jika diubah menjadi pecahan campuran, hasilnya menjadi 1/5. Masih ingat ya cara mengubah pecahan biasa menjadi campuran? Dengan menggunakan pembagian porogapit atau pembagian bersusun ke bawah. Sudah paham? Hasil akhir dari perkaliannya tadi 1/5. Sekarang kita lanjut pada cara kedua. Nah, untuk cara kedua, jika tidak bisa dicoret atau dibagi dengan angka yang sama, maka pembilang dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan penyebut.
Soalnya masih sama seperti tadi. Jika ada pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 4/5 dikali 6/4. Nah, sekarang kita menggunakan cara pembilang kali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Nih pembilangnya ini. 4 dikali 6, 5 dikali 4. Ya. 4 kali 6 sama dengan 24, 5 kali 4 sama dengan 20. Hasilnya adalah 24/20. Pembilangnya masih lebih besar daripada penyebut. Kita ubah menjadi pecahan campuran. Ya, menjadi 1/4/20. Nah, 1/4/20. 4/20-nya masih bisa disederhanakan ya. Bisa dibagi dengan 4. Nah, hasil akhirnya adalah 1/5. Sama seperti cara yang pertama. Ini hasil akhirnya. Bagaimana? Cara 1 atau cara 2 yang menurut kalian mudah? Ketika kalian bertemu dengan soal perkalian pecahan seperti ini, kalian boleh menggunakan cara 1, boleh menggunakan cara 2. Yang mana menurut kalian yang paling mudah? Silahkan kalian gunakan ya. Nah, itu saja penjelasan dari Ustazah. Mudah-mudahan kalian bisa semakin paham dan semakin lancar dalam mengerjakan soal perkalian pecahan. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran matematika yang lainnya. Nah, itu tadi video penjelasan dari Ustazah. Kalian sudah paham? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan penjelasan dari Ustazah, kalian menjadi semakin paham dan tidak mengalami kesulitan, yang berarti ketika mengerjakan soal-soal latihan dari buku maupun dari Ustazah. Ya, kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.